Ini ya semuanya bisa, semua pecinta bougainville bisa melakukan seperti ini. Yang penting tahu cara merawatnya, teknik merawatnya, itu kunci. Harus memahami itu ada 4 teknik dasar. Kalau mau bougainville itu bunganya itu ya lebat, rimbun seperti nggak berbunga gitu Om. Oh, berarti kan itu update ya, kasih tahu tuh sama kawan-kawan. Harus memahami itu ada 4 teknik dasar. Kalau mau bougainville itu bunganya itu ya lebat, rimbun seperti yang ini, ya kan? Nah, 4 teknik dasar Om, kayak sekolah ini Om. Ya memang harus sekolah. Jadi gini Om, kalau di kandang Om itu kan ada beberapa tanaman-tanaman hijau-hijau ya kan, ada kuping gajah, ada lain-lain. Itu kan yang ditengok kan keindahan daunnya. Nah kalau bougainville ini kan yang ditengok ini keindahan bunganya. Betul. Lah kak kodonge kabeh kok apa sing indah gitu Om? Ajarin apa Om? Iya ini ya ini khusus pecinta bougainville, penonton Om Ded TV ya kan, mana tahu ada yang hobi bougainville ya harus tahu tuh 4 tekniknya ya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya mau tahu bagaimana tanamannya supaya berbunga, rimbun, tonton videonya sampai habis. Oke Om, 4 teknik dasar. Kira-kira yang pertama itu apa Om? Yang pertama paling kunci itu adalah peletakannya. Peletakannya? Dia harus diletakkan di full matahari. Lah. Nggak gosong itu toh? Ya kalau kulit kita ya mungkin gosong lah, tapi kan tetap ada sunscreen lah kalau untuk kulit manusia. Tapi kalau bougainville memang itu pohon yang membutuhkan full sinar matahari. Itulah kenapa kita harus mengenal karakternya terlebih dahulu ya kan. Kita harus tahu mana tanaman yang butuh full sun atau mana tanaman yang harus tidak kena sinar matahari, terlindung gitu, kayak paranet di bawah pohon besar gitu. Nah ini harus wajib kena sinar matahari. Kalau tanpa sinar matahari maka bougainville ini enggak berbunga. Jadi sebaiknya Om
nang omah gitu lah ya, di rumah saya atau di rumah kawan-kawan Om Ded, itu bagusnya letaknya di mana? Ini di apa, halaman terbuka seperti ini, atau di bawah pohon mangga, atau barangkali di bawah pohon jengkol. Sing betul Om? Yang betul adalah di ruang terbuka seperti ini. Oh ya, kalau bougainville ya, harus tanpa ada pelindung-pelindung apapun. Bebas apa ya, tanpa pelindung ya kan? Pelindung. Jadi itu teknik yang pertama. Pertama itu harus dipahami itu. Ilmu iki. Harus dipahami. Jadi kalau gitu kita baik-baik aja lah sama Om Albaya ini supaya keluar yang 3 lagi. Om, kok kayak gue tengok-tengok Om dari sini kena cahaya matahari itu kok makin ganteng gitu Om. Yang kedua apa Om? Nah, yang kedua setelah itu kita harus tanam di pot. Tanam di pot. Tanamnya harus di pot. Lah Om, kalau misalnya apa ngono kan Om? Contoh gitu lah Om. Nah ini kan tanamnya di pot. Nah ini yang ini. Nah ini kayak Om. Betul. Nah itu di sana kan langsung nang lemah nang tanah itu Om. Berbunga juga ya Om. Oke. Masalahnya kalau itu kita tanam di tanah, maka dia berbunganya bisa 1 tahun cuma sekali. Nah kalau yang tanam di pot ini 1 tahun bisa 4 kali. Kok bisa gitu? Karena dia akarnya itu ini kan tergantung akar. Ketika akarnya sudah full ya di dalam pot, maka otomatis nanti itu cabang-cabangnya akan mudah tua. Gitu ya. Kalau cabangnya sudah tua pasti minta bunga. Tapi kalau dia di tanah, kita tanam, itu lama cabang itu tua. Gitu. Karena dia keluar tunas baru yang besar-besar begini menjulur ke atas. Gitu ya. Jadi nggak terbatasi gitu ya Om ya. Kalau berbunga, ya pasti berbunga. Tapi untuk secantik bunganya Albaya bonsai, ojo harap nak panting apa ya namanya? Apa kembangnya kok jadi gimana ya? Liar gitu ya Om ya. Agak nakal gitu ya Om. Betul. Jadi harus taruh di pot. Nah potnya itu apa? Pot khusus atau ya pot plastik juga bisa gitu Om? Pot plastik aja. Gitu ya. Masalah itu kalau pot nggak ada masalah. Ya kan. Nah terus Om, itu teknik yang kedua ya kan. Kalau yang ketiga gitu Om. Nah yang ketiga itu kita masuk namanya pada media tanam dan pemupukan. Nah media tanam dan pemupukan. Wah kan gampang itu taruh. Misalnya paling orang pakai sekem, pakai apa namanya kalau humus gitu. Cukup itu atau? Ada sebenarnya media. Ya namanya masing-masing. Kalau kita binatang, manusia, makanannya kan beda-beda. Kalau kambing makannya rumput. Kalau kucing makannya ikan. Gitu. Nah. Kalau di Om Ded itu kan, ya dia butuh porositas dan kesuburan tinggi gitu. Nah kalau di bougainville Om? Nah di bougainville sebetulnya kan hampir sama. Kandungan pada tanah itu kan yang harus kita pahami. Jadi kalau bougainville itu kandungan N, P, dan K juga itu dibutuhkan oleh bougainville. Ya berarti dia kalau N dia itu kan butuh tanah kompos. Gitu. Tanah kompos itu bisa kompos hewani, bisa kompos nabati. Nah itu kandungannya itu 50%. Nah lalu kita campuri dengan tanah biasa, ya itu 30%. Nah lalu setelah itu kalau mau kita tambahi yang namanya sekam bakar. Oke. Jadi pertama kita butuh tanah humus. Humusnya contohnya humus bambu boleh Om? Boleh. Humus hutan boleh lah pokoknya. Bebas. Nah kemudian selanjutnya ada tanah biasa. Tanah biasa ini senang lemah-lemah ini. Tanah halaman-halaman. Bisa. Udah tanah biasa. Kandungannya harus ada pasirnya. Harus ada pasir-pasirnya. Supaya dia poros air. Nah yang ketiga kemudian dicampur dengan sekam bakar. Nah 20% 10% itu aja. Untuk apa misalnya pupuk organik misal kohe gitu Om? Iya kohe itu kan kandungannya juga N. N gitu. Jadi udah terwakilkan sama si humus tadi ya. Tadi tuh. Oke. Nah jadi itu perbandingannya Om? Perbandingannya 1:1? 30, 20. Yang 50? Kompos. Yang 30? Media tanah biasa. Yang 20? Itu boleh sekam bakar. Sekam bakar. Itu kalau sekam mentah Om?
Sekam mentah itu kan sama dia sama kompos. Oh, dia gitu ya. larinya gitu. Manfaatnya sekam bakar nak sepengetahuan om apa itu? Nah, kalau dia sekam bakar itu kan untuk nanti tujuannya memperkuat bunga, memperkuat akar. Oke, Nah. udah berapa tadi om? Sudah Mas, 3. 3 ya? 3. Aku kok jadi lali gitu om. Karena apa? Terpukau gitu nengok tanaman hiasnya ini yang memang benar bunga yang diprogramkan gitu ya kan om. Iya. Nah kemudian yang keempat. Nah, yang keempat itu penyiraman. Penyiraman. Wah. Penyiraman. Apakah perlu teknik penyiraman khusus om? Iya, kalau penyiraman khusus itu kita kalau bougainville itu kita anjurkan di sore hari. Di sore hari antara sore jam hari. berapa ke jam berapa om? Dari ya bagusnya dari jam 5 sampai menjelang maghrib itu. Kalau malam pun bagus. Boleh. Kalau pulang-pulang kantor kita kan. Bisa. Pulang kerja itu bisa. Kita lakukan penyiraman itu. Jadi sangat dianjurkan di sore hari. Di sore hari. Berarti berapa satu hari sekali ya om? Jadi itu kan ada berapa banyaknya, kadarnya tergantung kebutuhan tanaman. Iya. Kadang-kadang kan ada bahasa hati antara manusia dengan tanaman. Betul. Ya kan om? Nah, penyiraman. Terus apakah ada teknik penyiraman tertentu misalnya untuk program pembungaan itu om ada? Ya, ada. Ada. Jadi kalau untuk bougainville ini penyiramannya ketika sekali lagi ya, ketika itu yang namanya daun-daun sudah tua ya, berarti itu kan minta bunga. Nah, berarti pada saat itu kita tuh jangan kita siram selama gitu. 4 hari. Bentar, Ya. agak tahu. Aku ulang lagi om. Ketika daun sudah tua. Contoh. Nih, Kasih daun- contoh om. Daunnya sudah tua. Mana daun tua ini? Ini dia Oke. warnanya pekat dan agak-agak keriput, ya kayak wajah Om nih kayak. Iya nih, aku masih muda loh om. Ya. Nah, baru setelah itu pohon bougainville ini tidak boleh disiram selama 4 hari. Ini untuk yang seperti ini. Iya, Berarti ini udah masuk program pembungaan. Iya. Oke. Nah, nggak usah disiram selama 4 hari. Baru setelah itu kita siram sore harinya di hari yang keempat dengan pupuk. Loh, om, nanti itu dianya nggak rontok daunnya om? Nah, memang tujuannya supaya daun-daun yang tuanya itu nanti rontok, keluar bunga. Nanti kita tahu, kasih tahu ya om, teknik khusus nih ya. Ya, nanti di itu sesi nanti berikutnya, di oke. sesi berikutnya. Tapi lah kan om, memang kita nggak nyiram om, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang nyiram gimana om? Hujan. Iya. Berarti tanamannya kita umpetkan dulu gitu dari hujan. Nah, itu gampang. Nanti ini contoh nih Om Ded yang biar mudah ini ya. Mana. Nah, misalnya ini seperti ini. Ya kan supaya nggak kena hujan, ini kan kita tutupi pakai plastik. Nah, kan nggak kena hujan. Dedi pauk juga kok om Ded. Nggak berakal ya kan om? Kok kayaknya nggak sampai ke sana pemikiran apa kok yang bodoh gitu om? Enggak, karena kan butuh pengalaman. Oh gitu. Berarti tadi 4 pemupukan ya? Iya, yang Dan, keempat penyiraman. pupuk. Penyiraman dengan pupuk. Nah, Kelima. yang kelima sebetulnya nggak sampai yang kelima, yang keempat itu aja kalau sudah dikuasai udah bisa bunga, tapi bunganya tidak nggak cantik. Oh gitu. Jadi untuk mencantikkan bunganya biar numpuk penuh tertata. Nah, yang kelima. Tadi cuma 4 aja Iya, rupanya. Oh, kok Dedi tadi itu Om Ded itu kok malah kebablasan kelima. Ada juga nanti ya Om ya. Iya, Oke, nah. kelima. Jadi gini Om. Sebenarnya ya kan kriteria bunga bougainville yang kita harapkan itu seperti apa? Seperti apa pertumbuhannya? Dan kayak mana kondisinya bunga yang cantik, perfecto gitu Om? Gimana Om? Jadi bunga bougainville yang bagus itu. Contoh mana Om? Contoh. Kemari ya. Oke, nah ini kita biar kalian tahu bunga di Pak kalian itu udah bagus apa belum, nah ya kan? Jadi daunnya dia hijau, pekat, ya. Kemudian bunganya ini rapat dan pertumbuhannya serempak. Serempak ya. Nah ini udah masuk kriteria nih? Enggak. Belum ya, belum. Slow Om Ded, slow. Belum. Jadi dia ini kategori masih belum. Ini hanya proses dia masih belajar mau meratakan karena kemarin itu kan musim hujan. Jadi pertumbuhannya itu nggak stabil dia. Harusnya nanti itu seperti yang kita harapkan. Iya, yang kita harapkan nanti. Lain lah, ayo. Sana. Mana lagi Om? Yang mana ya? Yang menurut Om lah
Nah, ya itu nanti dia ini kemari. Nih, Gitu. kemari. Cantik-cantik kali bunganya, betul ya kan? kemari. Jadi kalian jangan beli-beli aja, belajar juga. Iya, Ini harus- betul. Ini satu harus kehormatan loh, Om Ded bisa datang ke rumahnya Master Bougainville. Ha? Nah, jadi ini sebetulnya nanti ini yang bakal sempurna, ini full nanti bunga. Ini? Bolehlah pelan-pelan Om di setiap pucuk di setiap pucuk tunas itu keluar bunga. Mana dia? Boleh. Buktikan. Ini ada banyak ya kan nih. Mana, ya Om? kan? Mana, Om? Ini ya. Oh, kan ini ya. kecil-kecilnya. Kan ini Oh bakal iya ya. keluar bunga. Ini nanti jadi Penuh ini nanti. Bakalan penuh. Dan ini butuh berapa hari lagi kira-kira untuk menjadikan full gitu Om? Ini 7 hari lagi. 7 hari. Penuh full dia. Full tak terlihat nanti nih daun. Oh, jadi godongnya nggak ketok lah. Nggak nampak. Nah, jadi kembang-kembang yang ini rontok nggak? Ya, nanti dia akan rontok dahuluan. Dan Tapi tergantikan nanti oleh sama dulu. adik-adiknya ini ya Om ya. Iya, Oh, ya Allah ya Karim, subhanallah. Nah Om, ada nggak yang udah nampak full gitu Om? Yang udah nampak full ke Yang sana, seperti apa yang kita harapkan lah gitu Om? Ya sebetulnya karena ini update musim hujan kan, jadi hujan panas. Ya, belum kira-kira nampak. kalau konten dari 1 sampai 10, Ya, yang konten 8 lah menurut Om. Mana nih Om? konten 7 lah masih. Ya, jadi ini pun udah bisa terlihat. Oh, Om, kok apik mana Om? Kok ada jenis apa bunganya namanya? ya. Degradasi gitu warnanya Ya, Om. ini supia Ini India. karena luntur kena hujan atau memang warna kayak gini Om? memang ini memang seperti ini. Siapa namanya? Supia. Kok kayak nama kakakku Om? Itu sepia. Oh, sepia ya. Ini supia. Oh, getek ini Om. Cantik ya. Nah ini menurut Om dari 1 sampai 10 kontennya berapa nih Om? Ini kontennya 6,5. 6,5. 6,5. Kayak gini kontennya 6,5. Kenapa? Kekurangannya? Kekurangannya dia belum rapat betul. Berarti dia belum ada rapat. program Perimbunan cabang dan perimbunan ranting. nanti di satu sesi berikutnya lagi. Oke, Om, yang perfect loh Om, yang udah rapat gitu Om, kasih tahu apa Om? Ada nggak Om? Kira-kira kebetulan biar belum. apa? Biar kawan-kawan itu berimajinasi. Oh kayak gini. Yang di depan sana tadi Om belum Om? Belum itu, belum nanti. Tapi itu udah rapat gitu Om, itu Om. Nah ini. Ya mungkin bagi orang rapat, tapi bagi saya belum. Belum ya? Nah, ini tapi udah rapat gini Om. Ya, tapi kembang KB Om. Belum juga? Iya, belum. Belum ya? Tapi ya kalau yang punya teman-teman udah bisa kayak gini aja udah. Cakep udah. ya? Nah kalau yang ini Om, ini kan udah rapat nih Om. Iya. Iya, yang atasnya itu bisa itu ya. Ini kontennya berapa Om? Dari 1 sampai 10 Om? Ya, kalau itu masih 7 lah. Masih 7? masih Sok kali dia kayak gini kontennya 7. Ya macam mana orang memang masih Udah cantik kayak gini. Udah kayak gini dah. Bangga kali satu jagat raya wak cerita-ceritakan ya kan. Oh. Nah iki Om, iki. Ini udah penuh Om. Itu ya paling 8 lah. Oh, Karena gitu ya. daunnya tidak kurang segar. Aduh, Karena Mak. medianya masih kurang bagus, medianya itu kan, jadi daun kurang bagus. Oh, padahal udah lebet kayak gini bunga ya. Iya. Belum perfect tuh. Nah ini Belum. Om kok kayak anggur-anggur gitu lah Om. Ya namanya anggur ungu. Ini? Anggur Oke. ungu, jenis anggur ungu. Om, aku ajarilah Om supaya kan tanaman awak itu benar-benar berbunga. Tadi kan Om cuma cakap-cakap aja, nggak kasih tahu kayak mana pembentukan batang, ranting, pupuk ini ono gitu. Boleh Om? Ya boleh. Om Ded mau dari babak mananya dulu nih? Mau merimbunkan cabang dulu? Oke, kita merimbunkan cabang. Merimbunkan cabang. Tapi kita tonton di sesi berikutnya. Iya. Tetap bersama Om Ded dan Albaya Bonsai. Assalamualaikum.